pangkat jabatan awak, banyak piti awak, siapa nama hebat awak tu? Tak orang tua awak. Tak pantas, betul-betul tak pantas. Betul-betul hebat sekali lah. Allah mengatakan, jangan buat mengecen apa salih. Sen tak? Siwak pipis kita bapak ibu, siapa nama ngamen dulu. Tak orang tua awak tu. Itu mengecen bapak ibu. Kalau ada acara akikah, boleh undang tu bapak ibu bagi nasihat akikah tak? Apa kecil kau orang nak hadir tak? Bapak ibu yang hadir, tengoklah. Yang kecil itu kita dulu sekecil. Siapa yang membuat kita hebat? Tinggi pangkat jabatan awak, kaya ke awak, berpengaruh ke awak, dihormati orang awak. Siapa yang menjadi awak penting itu? Tak orang tua awak. Kalau ada orang tua awak, kita sujud ke orang tua awak. Jangan kita mengatakan yang lain-lain bapak ibu, yang mengatakan membuat hatinya awak. Tidak pantas sama sekali, tidak pantas sama sekali bapak ibu ya. Tidak pantas sama sekali itu kita lakukan. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi anzal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala Allah Ta'ala Al-Quranil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Demi masa kata Allah, manusia itu merugi kecuali kata Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang kecuali itu, yaitu orang-orang yang beriman mereka, beramal soleh mereka, kemudian berwasiat dengan baik dan berwasiat dengan penuh kesabaran. Mudah-mudahan Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terkira rasanya Bapak Ibu, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini menjelang malam kita tutup ya kehidupan kita dengan bersama-sama. Kita di rumah Allah ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, bisa kita rasakan ya bagaimana rasa syukur itu. Tak kala misalnya Bapak Ibu sekarang kita sering ya kita menanyakan ustadz, atau memang kita merasakan Bapak Ibu kita sakit di rumah, bahkan kadang-kadang di rumah sakit kita sakit Bapak Ibu ya, alunan ya muazin datang ke telinga kita kadang-kadang Bapak Ibu terasa ya sedih, bahkan melelehkan air mata kita. Kalau saya sehat pasti saya datang, insyaallah saya datang ke masjid. Tapi Bapak Ibu rasakanlah, ini nikmat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, iman yang Allah masukkan dalam hati kita. Syukuri ini Bapak Ibu. Kita ingat, kita hentikan sebentar ya, kita renungkan sebentar Bapak Ibu, luar biasa. Seperti ayat yang kami bacakan tadi Bapak Ibu, wal asri, demi masa kata Allah. Masa itulah yang Bapak Ibu hadir di sini. Waktu-waktu itu yang Bapak Ibu ya hadirnya di sini ya, anak-anak kami semuanya yang hadir kita di sini Bapak Ibu, waktu itu kita perlukan, kita pergunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu seperti surah wal asri ini di mana Allah katakan di masa itu yang kita gunakan sekarang ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirnya kita ini betul-betul beroleh pahala yang luar biasa di Allah Subhanahu wa taala. Surah wal asri itu Bapak Ibu, di mana Allah mengatakan kuncinya surah itu bertambah masa yang kita pakai, harus bertambah iman kita Bapak Ibu. Iman itu hari ini ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita bersama. Bertambah masa yang kita pakai, harus bertambah amal soleh kita. Bapak Ibu datang sini adalah amal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertambah masa yang kita pakai, harus bertambah apa kita Bapak Ibu, baiknya kita. Kemudian bertambah masa kita pakai, harus bertambah sabar kita. Mudah-mudahan surat Al-Asri ini benar-benar terpakai dalam hidup dan kehidupan kita. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam
disampaikan kepada besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang disayangi semuanya, insyaallah semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Bapak Ibu ya, Ustaz Zaid tidak menyatakan apa pembicaraan kita pada malam hari ini. Ya, kalau memang judul dari pengajian kita adalah perkataan yang baik. Perkataan yang baik. Jadi Bapak Ibu, itu judul pengajian kita malam hari ini Bapak Ibu. Nah, kalau perkataan yang baik ini Bapak Ibu, nah kan senang hati orang deh ya. Kalau ustaz-ustaz Bapak Ibu, nah kalau ustaz-ustaz tiba dari Padang kamari nak mengaji pagi-pagi kan kita dengar. Ya kecil Bapak Ibu, le sehat-sehat saja kecil kan. Tapi sebenarnya kalau wak di Pariaman kau buat acuk mau menangan nak. Kalau orang ngecek siasat itu dah, lei senang-senang se Pak Haji. Ah itu yang ngecek. Lei senang-senang se. Ah itu kalau wak di Pariaman kau itu biasa mengecek. Lei senang-senang se. Itu awal daripada perkataan yang baik Bapak Ibu. Di mana sih Bapak Ibu? Kalau itu wak kecek di orang subuh, ya lei senang-senang se. Ala senang itu orang Bapak Ibu. Kalau di Pariaman, tapi kalau di Padang, Ustaz ya lei sehat se. Itu sama saja. Tapi kalau di Pariaman seperti itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, untuk perkataan yang baik ini kita lihat ya, bagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, Allah perintahkan Bapak Ibu, di mana Allah katakan kepada manusia, wa qulu lin-nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah summa tawallaitum ila qalilam minkum wa antum mu'ridun. Dan ayat ini pula yang dibacakan tadi oleh ustaz kita ya pada rakaat pertama tadi Bapak Ibu ya dalam salat itu. Di mana Allah katakan di sini Bapak Ibu, dan bertutur katalah baik kepada manusia, laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat, tapi kemudian kamu berpaling ingkari kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu masih menjadi pembangkang. Itu ayat itu Bapak Ibu ya. Jadi menariknya Bapak Ibu, di sini Allah katakan wa qulu linnas, perintah Allah, berkata baiklah pada seluruh manusia. Tidak berkata baik kau orang beriman saya Bapak Ibu. Orang tak beriman kau orang kafirnya berkata baik. Ini kunci dulu Bapak Ibu ya. So kehidupan kita ini kita tidak saja bertemu dengan orang beriman Bapak Ibu. Lainnya perampok, lain pencurinya, penjahitnya, tetap Allah katakan wa qulu linnas, berkata yang baik. Berkata yang baik, kasih hasil wa qulu linnas, kepada seluruh manusia. Indak wak kata baik ke apa awak saya Bapak Ibu, kalau sana awak saya indak ke seluruh manusia. Lainnya orang Islam, lain dak Islamnya, siasanya, eloknya atau bagaimana jahatnya, harus kita mengatakan kata perkataan yang baik. So dari itu Bapak Ibu, dalam kehidupan kita ini kunci kehidupan Bapak Ibu, perkataan yang baik. Kunci di segala kunci Bapak Ibu. Kalau berjaya orang tu Bapak Ibu luar biasa jahatnya Bapak Ibu, mampu juga kita berkata yang baik pada dia, itu tidak tanggung ponten Bapak Ibu. Tinggi kita Bapak Ibu. Dan agama Allah mengajarkan yang demikian. Jadi Allah katakan di sini wa qul linnas ya, wa qul linnas, berkata baiklah kepada seluruh manusia. Jadi awak Bapak Ibu kasih harus berkata baik. Ya, berkata baik. Nanti Bapak Ibu baru menjurus kepada siapa saja dalam Al-Quran. Allah katakan nanti, kita lihat nanti Bapak Ibu, kepada yang harus kita melakukan perkataan yang baik. Itu yang penting banget Bapak Ibu. Tapi pengertiannya awal dulu ke seluruh manusia. Bapak Ibu, kalau kita pergi ke kantor Bapak Ibu, nak, ayo ke kantor-kantor nak. Ada kan memang resepsionis itu umumnya tidak seorang Bapak Ibu, ada 2-3 orang Bapak Ibu nak. Jolong si awak tiba sinan nyo siapa awak sekali. Awak kadang-kadang masuk kantor tu awak tak biasa dah. Tapi nyo kecil awak, apa kabar Pak? Apa kabar Bu? Ah seperti itulah ya. Kita akan menjurus kepada dia Bapak Ibu ya. Awak keberusan nyo dan mampu pula dia berbicara dengan baik kita. Dijadikannya Bapak Ibu kalau kita sampaikan apa-apa yang kita maksudkan kepada dia, dia cari jalan keluarnya dengan perkataan-perkataan yang bagus untuk kita Bapak Ibu. Awak akan respect. Umumnya kadang-kadang Bapak Ibu pergi ke kantor kok indak sekali selesai urusan dah, mancancang nak sekali putui dah, ada urusan kok gak 2 kali 2-3 kali. Tapi tak kala misalnya setiap resepsionis orang mendatangi ya Bapak Ibu, nanti pimpinannya akan melihat dia Bapak Ibu.
pimpinannya akan mencalik inyo. Ba aku banyak kurang berusaha kayaknya. Tak mungkin dia di resepsionis lagi. Mungkin pangkatnya dinaikkan lagi Bapak Ibu. Mungkin seperti itu. Dia Allah mengatakan Bapak Ibu itu udah sampai ke kantor itu lah orang beriman saja. Orang kafir payah ke kantor itu. Seluruhnya orang pergi ke sana Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Tak kalah berkata yang baik itu Bapak Ibu dan akan membaikkan ya untuk pribadinya ya dan kerjanya Bapak Ibu dan rezekinya gitu Bapak Ibu ya. Dalam kehidupan juga misalnya Bapak Ibu kaladang waktu ini Bapak Ibu nak kaladang. Ada orang mengisi yang kaladang itu wah iya tak do Bapak Ibu nak payu akal dia ladang dah. Tu ada siapa apa mengisi yang awak nak awak sama-sama kaladang nak buat cari iya katalah berdua awak. Payu cari kata iya berdua beraya lah sawah awak kau. Satu nyuk kecil lah dari kawan cik lagi kau boleh dapat le orang ayah. Itu kan perkataan yang baik Bapak Ibu. Perkataan ini Bapak Ibu tidak boleh perkataan ini. Nah inilah perkataan yang baik ini dulu mungkin Bapak Ibu bobotnya, muatannya ya Bapak Ibu harus benar. Kalau perkataan-perkataan yang anda memang tidak keluar dari tulus ya yang dari yang tulus ini Bapak Ibu itu orang tidak akan menerima juga. Jadi wak kecil Bapak Ibu payu wak kaladang atau wak rambah jalan kos kita lah. Wak kecil kawan wak rambah bisa orang bisa lihat sini. Itu Bapak Ibu orang akan respect dengan kita. Memang baik Bapak ini, baik Bapak ini. Akhirnya ada jalan orang sinan paguno wak ada orang sadwalai Bapak Ibu ya. Akhirnya Bapak Ibu orang akan bertanya siapa orang baku, siapa orang baku. Orang akan tahu bagaimana pribadi kita Bapak Ibu. Kalau di dalam dunia dagang Bapak Ibu itu sangat penting sekali perkataan yang baik ini. Sangat penting sekali Bapak Ibu ya, sangat penting sekali perkataan yang baik itu. So begini Bapak Ibu, kadang-kadang kita ya dalam berdagang dalam apa saja seperti di kantor tadi Bapak Ibu, orang yang datang ke tempat kita, ke kantor kita atau ke tempat kita jualan Bapak Ibu, dia tidak tahu dia persoalan awak di rumah. Bapak, emang apa? Orang yang datang itu persoalan kita tidak tahu dia. Kadang-kadang orang yang menerima Bapak Ibu, baik di kantor, di toko, di mana saja Bapak Ibu, persoalannya banyak. Dia marah saja kepada orang yang datang itu Bapak Ibu. Mang apa ada ini Pak cari sinan. Tidak akan senang orang Bapak Ibu, tidak akan senang orang. Bapak mau apa? Nah, mungkin kita pergi berdiri sebentar. Apa kabar Pak? Mungkin beda Bu, beda suasananya, beda sekali suasananya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi Allah katakan di sini ya, wa qulul linnas, berkata baiklah pada seluruh manusia. Orang yang ke toko itu Bapak Ibu juga bukan orang Islam juga, walaupun orang Islam yang jual sana. Semua manusia akan datang ke toko itu, memenuhi keperluannya Bapak Ibu. Kita layani dengan perkataan-perkataan yang baik Bapak Ibu ya. Itulah kunci bagaimana dengan agama Islam ini. Hebatnya Islam itu Bapak Ibu seperti itu. Bagaimanapun kita dalam suasana kita ya, apapun persoalan kita tidak kita limpahkan kepada orang lain dengan perkataan-perkataan yang kotor ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Bagaimana kita berusaha sekuat tenaga, sepanjang manusia mampu berkata baik Bapak Ibu, sepanjang itu tingkat keberhasilannya. Tapi Bapak Ibu ada orang Bapak Ibu ya tidak mampu dia berkata baik Bapak Ibu, memang akan dicap menjadi orang yang keras. Kadang-kadang kita rumah tangga kita Bapak Ibu, ada orang tua Bapak Ibu ya, orang tua. Bagaimanapun orang tua pasti anaknya sayang padanya. Tidak ada, bagaimanapun orang tua pasti sayang anaknya padanya. Tapi kalau mampu pula manusia, orang tua itu berkata dengan baik mendidik anaknya Bapak Ibu, itu efeknya apa? Anaknya pun akan berkata baik pula untuk selanjutnya Bapak Ibu. Ya, dan selanjutnya seperti itu sampai ke cucu-cucunya Bapak Ibu. Inilah perkataan yang baik ini penting dalam hidup dan kehidupan kita Bapak Ibu ya. Nah sekarang kita lihat Bapak Ibu, bagaimana pula Allah ya, setelah Allah katakan seluruh manusia wa qulul linnas husna. Hebatnya Bapak Ibu, sikit lagi ya. Perkataan yang baik ini Allah dahulukan daripada salat. Kita lihat ayat ini Bapak Ibu. Wa qulul linnas husna wa aqimus shalah, baru dirikan salat. Seakan-akan Bapak Ibu dalam konteks ayat ini berkata baik itu penting daripada salat. Begini Bapak Ibu, kalau kita misalnya ada perasaan orang yang terluka bagi kita Bapak Ibu ya, terluka bagi kita, tidak bisa ketemu kita selama hidupnya, dia akan sakit hati kepada kita.
Tapi kalau kita tak salat Bapak Ibu, bukan kita tak, dalam tanda kutip boleh tak salat, bukan itu Bapak Ibu ya. Tak salat kita minta ampun kepada Allah, selesai urusan kita. Tapi sama manusia tak selesai urusan kita Bapak Ibu. Jadi di sini Allah katakan Bapak Ibu ya, wa qul linnas husna wa aqimis shalah wa atuz zakah. Jadi seakan-akan Bapak Ibu perkataan baik itu penting pula pada bayar zakat. Sebab begini Bapak Ibu, awak agiana zakat ke orang lain Bapak Ibu, agiana zakat ke orang lain, tapi dengan kata-kata tidak kau berubah kemudian kau buat kita caca orang tu dengan bahasa-bahasa kita, awak agiana zakat ke, tidak ada arti awak makin. Tak ada arti bagi Bapak Ibu ya. Kita rusak perasaan orang itu. Orang itu memang butuh, dia terima. Tetapi perasaannya Bapak Ibu, itulah agama Allah ini baiknya Bapak Ibu ya. Wa qul linnas wa aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi Allah dulukan perkataan baik ini Bapak Ibu. Ini penting. Ya. Ka awak lain orang salat, ini orang salat mana orang apa saja. Tapi nak taluk mengeceknya dia. Dia nak berpasan sindaknya. Tak taluk mau ngeceknya. Kuat dua minta barang ke nyambut tak kemantang barang dia lah orang lain je balik. Nak balik ke nyambut pun tak buat. Itu orang katakan Bapak Ibu. Kalau kita misalnya ada kita induk-induk sama awak Bapak Ibu nak kau balik-balik barang kayaknya betul. Atau awak kata-katai. Nak doge bantu salat awak seketi Allah nyulai Islam. Acak tapi kalau yang orang dak Islam tu badil. Jadi itu Bapak Ibu bahayanya. Itu Allah katakan redaksi ayat ini sangat bagus sekali Bapak. Al-Quran itu bagus Bapak Ibu ya. Tak mungkin Al-Quran tak bagus. Tersusun rapi Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya. Allah katakan wa qul linnas husna wa aqimis shalah. Baru Allah perintahkan salat Bapak Ibu. Tegakkan salat. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu orang salat ya, tak mampu berkata baik, nak tercermin salat itu. Aku nak salat benar ke orang lain, orang nak malai salat. Salat awak betul itu saja. Salat itu orang salat itu betul itu yang ngecek. Mungkin orang tak salat betul itu ngecek. Jadi artinya Bapak Ibu begitu serapinya Allah menyusun Al-Quran dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu kalam-kalam Allah ini. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Baru bayarkan zakat Bapak Ibu ya, baru bayarkan zakat. Artinya Bapak Ibu dalam hidup ini mengawak bayar pun zakat Bapak Ibu. Kalau kita tidak perkataan baik, tidak juga bagus, tidak juga bagus. Ya Allah dahulukan wa qul linnas husna ya, perkataan baik itu. Kemudian apa kata Allah Bapak Ibu ya? Tetapi kemudian kamu berpaling kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu masih pembangkang kata Allah. Ini di ujung ayatnya Bapak Ibu ya. Summa tawallautum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Banyak manusia berpaling dan menjadi pembangkang Bapak Ibu. Tidak mau orang berkata-kata elok pada. Itu menjadi pembangkang dia Bapak Ibu. Nah dalam Al-Quran Bapak Ibu ada Allah tuntun kita sebagai manusia kepada siapa saja yang harus dan mesti kita lakukan perkataan baik itu. Tadi Allah garis bawahi kepada seluruh manusia, tapi Allah fokuskan Bapak Ibu yang mesti tidak boleh tidak harus kita berkata baik padanya Bapak Ibu. Pertama Allah katakan Bapak Ibu ya dalam surat Ad-Duha surat ayat 9 dan 10 di mana Allah katakan wa ammal yatima fala takhar wa amassa-ila fala tanhar kata Allah ya surat 2 ayat 9 10. Sebab itu terhadap yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang dan terhadap orang yang memang seperti itu Bapak Ibu ya. Sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Berlaku sewenang-wenang ini Bapak Ibu perkataan yang tidak baik Bapak Ibu ya. Itu tidak mulia mana Allah kecil mana anak yatim itu Bapak Ibu, yang yatim itu orang tuanya tidak ada lagi, bapaknya tidak ada lagi. Yang siang apa artiannya, awak nak pengertiannya. Tapi kalau awak lu nak mengasai-ngasainya Bapak Ibu, siapa yang akan mendidik anak yatim kau lain. Jadi untuk itu Bapak Ibu, usahakan kita dalam hidup dan kehidupan kita itu. Yang Allah katakan di sini ya, tuntunan Allah dalam surat Duha ayat 9 dan 10 itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Jadi itu kok doa anak yatim dak awak sayanginya, pacik kapalonyo mangecek awak elok baik. Sehingga Bapak Ibu ya, kasih sayang itu akan timbul anak yatim. Umumnya anak yatim kadang-kadang Bapak Ibu kalau orang marah saja kepada dia, umumnya anak yatim itu nanti kadang tidak beres Bapak Ibu dan akan menyusahkan kita. Kalau anak yatim itu orang daki awak Bapak Ibu, misalnya salampi dari awak, sana ibu ya awak atau sana apa, tidak mampu awak mendidik dengan baik, yang akan diracunnya dulu kita Bapak Ibu. Awak yang akan dirawatnya dulu. Ya itu pentingnya betul kita menjaga anak yatim itu.
Kan kalau orang lain itu tak tahunya anak yatim tu sebenarnya saku, tapi awak nak dakik-dakik je tahu awak masuk anak yatim. Untuk itu kita usahakan berbicara dengan baik, jangan buat sewenang-wenang kepada anak yatim itu. Kemudian apa kata Allah, wa masaila fala tanhar, dan terhadap orang yang minta-minta jangan kamu menghadiknya. Jadi Bapak Ibu, waktu orang minta-minta akan ada awak ya, kadang-kadang ustaz nak, kadang-kadang gimana kita Bapak Ibu ya, siapa saja mungkin kita lakukan hal itu. Mangalah kadang kau madan minta-minta sele. Carilah kerja kurang dah minta-minta, kan itu acuk wak mengecek batu itu. Sekurang-kurang kalau ndak apa, kita katakan demikian Bapak Ibu, dia biti. Jangan pernah katakan demikian. Sebab Bapak Ibu ya, tak kala orang tadi siang pernah juga kami sampaikan Bapak Ibu, kok datanglah orang minta-minta kawak Bapak Ibu ya, orang meminta-minta kawak, itu Allah sedang memberikan berlian kepada kita Bapak Ibu. Kok nak ada orang minta-minta bila sedekah lek, tak ada sedekah, tak ada pahala kita. Jadi kok ada orang minta-minta datang kawak, anggap itu berlian yang datang kepada kita. Sabisanya wak tolong Bapak Ibu. Jadi jangan wak pernah untuk berkata pun tidak boleh wak berkata senang-wenang pula. Janganlah kamu menghadiknya. Menghadiknya itu kan tidak elok kata wak dah. Jadi awak kecil kayaknya awak lentak tolong magi kok paling cari lebih dia nak ketek mah. Tapi wak ariak lah seketek. Awak ariak sikit rasa kadang kau badan minta je leh. Orang nak dobai itu wak kecil Bapak Ibu ya. Itu wak dia lebih tidak boleh ketek. Saudara itu jadi bagaimana kita dalam hidup ini, inilah yang dituntun oleh agama kita, bagaimana kita hidup dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu. Kemudian dan terhadap orang yang minta-minta janganlah kamu menghadiknya. Dalam Al-Baqarah 263 Bapak Ibu, Allah katakan qaulu ma'ruf wa maghfiratu khairu man sadaqati yab'uha azza, kata Allah. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiri dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Jadi Bapak Ibu, indak wak mangi ancak dak wak agiar Bapak Ibu. Allah mengecek Al-Quran kan, ndak ancak wak dak agiar pada wak mengecek itu. Mengecek itu ancak wak dak bahagia. Kalau wak keceknya lah kadang, badannya lah kadang, pasal kadang ko ikut segala macam wak kecek lah. Celeklah kena nak ketek ko awak muda ko kayak itu ancak wak nak bahagianya lah. Dan bahagianya awak dah berasul Bapak Ibu ya. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik sedekahnya yang diiri dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan kedua. Ancak awak kecil, maaf saya lama nak dubiti, ancak itu awak kecil. Maaf saya tidak bisa bantu. Padahal awak agia kata-kata yang menyakitkan orang itu Bapak Ibu. Menyakitkan orang itu. Kadang-kadang orang minta-minta ni Bapak Ibu betul-betul butuh dia. Dia tak pandai je lah Bapak, habis sila tak tahu je tu. Jadi kita pahami itu Bapak Ibu, kemudian kita sedekahkan ya berapa yang kita bisa, kita mampu. Awak nak kerja cik dah, terima kasih Pak Jok. Alat. Baik kami dan pengajian ini Bapak Ibu, tidak saja tu Bapak Ibu semuanya, untuk kami yang menyampaikan, perlu kita lakukan hal yang demikian. Kemudian Bapak Ibu, dalam surat Toha ayat 43 dan 44, apa kata Allah? Izhaba ila fir'aun innahu tagha. Apa kata Allah? Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Itu nampak kecil tadi Bapak, kita katakan tadi Bapak Ibu ya. Kasiase lai Fir'aunnya ala kecian Bapak Ibu ya, Fir'aun. Kemudian apa kata? Faqulu lahu qawlan laina la'ala yazkaru aw yahsa, kata Allah. Maka berbicara kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Jadi Bapak Ibu, kafir Fir'aun sajai-jai itu orang Bapak Ibu, bukan sandak tu sajai Fir'aun orang lain. Allah perintahkan Musa dan Harun pergi ke sana, berkatalah dengan perkataan yang baik. Qaulan lailan, kata Allah ya. Allah dengan perkataan yang ma'ruf, bukan yang baik. Jadi Bapak Ibu, barajuan ndaknya Fir'aun jai ele. Adalah orang sajai Fir'aun cukup tidak do gini. Tapi awak masih melakukan perkataan-perkataan yang tidak baik itu Bapak Ibu. Jadi dalam hidup kita ini Bapak Ibu, usahakan ya, seperti Allah katakan Fir'aun bara melampaui batas. Awak kadang-kadang tak Fir'aun ke suami awak dah bu, tak do ke Fir'aun ke suami awak dah, amo je awak mencacanya Bapak Ibu. Indak para indak ke lebih ke apa isteri kita tak sajai Fir'aun ke. Tapi awak berang-berang kepanjang saya. Mengawak model tu, anak awak dah sajai Fir'aun ke. Seperti itu Bapak Ibu dalam hidup dan kehidupan kita ini. Bagaimana kita, Allah yang ajarkan demikian. Sebab Bapak Ibu, kalau dilawan batu je batu Bapak Ibu, nak malam tiang batu tu.
Tapi kok dilawan batu je tanali malaki. Salaman dunia. Jadi untuk itu Bapak Ibu, bagaimana kita dalam hidup dan kehidupan kita, ya seperti itu kita Bapak Ibu, ya seperti itu. Kalau baik batu je batu, malam tiang batu tu. Tapi baiklah batu kita nali. Baiklah sesuatu perkataan yang kasar kepada kita, tetapi kita lawan dengan tanali, nak lunak Bapak Ibu. Insyaallah nya akan melaki lunak si jadi. Itu Allah yang ajarkan, Allah yang perintahkan Bapak Ibu, ya. Sini Allah katakan tadi, qaulu ma'rufun wa maghfiratun khairu man izhaba ilayya fir'auna innahu tagha wa qulu lahu qawlan laina la'allahu yazakkaru aw yakhsha, kata Allah. Pergilah kamu berdua kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas, maka berbicarlah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Jadi Bapak Ibu, kita disuruh, diperintahkan oleh agama kita Bapak Ibu, kepada siapa saja, sekeras apapun orang itu Bapak Ibu, sejahat apapun orang itu, usahakan kita pilih kata-kata yang baik untuk dia Bapak Ibu, ya. Baik untuk kami menyampaikan dan kita semuanya, itulah lakukan, karena ini perintah agama Allah, baru berhasil Bapak Ibu, baru surga itu milik kita Bapak Ibu, ya. Kemudian apa kata Allah lagi Bapak Ibu, ya? Fala taqul lahumma uffin wala tanharhuma wa qul lahumma qawlan karima. Ini kepada orang tua Bapak Ibu, ya. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan pada keduanya perkataan kepada orang tua, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Bapak Ibu, kalaupun orang setua apapun kita punya orang tua Bapak Ibu, ya. Kalau masih hidup orang tua kita, jangan wak kamu ngecek apa selain mengecek sijan wak Bapak Ibu. Sebab kepada orang tua ini Bapak Ibu luar biasa, ya, kemana-mana dari kita yang ada orang tua sekarang. Ambo Bapak Ibu, tak kalah diminta acara akikah misalnya, diminta ambo magi sedikit nasihat untuk acara akikah. Ambo kecil ke orang yang hadir ke. Kita yang hadir ini, lihatlah kita kecil itu seperti itu kita dulu. Yang kita akikahkan itu. Siapa menjadikan awak hebat awak kini tinggi pangkat jabatan awak, banyak piti awak, siapa nama hebat awak tu? Tak orang tua awak. Tak pantas, betul-betul tak pantas. Betul-betul hebat sekali lah. Allah mengatakan, jangan awak mengecen apa saja. Ahsan tak? Sebab pipis kita Bapak Ibu, siapa nama mengamen dulu. Tak orang tua awak tu. Itu mengecen Bapak Ibu. Kalau ada acara akikah, mau diundang tu Bapak Ibu bagi nasihat akikah tak? Ambo kecil ke orang nak hadir tak? Bapak Ibu yang hadir, tengoklah. Yang kecil itu kita dulu sekecil. Siapa yang membuat kita hebat? Tinggi pangkat jabatan awak, kayu ke awak, berpengaruh ke awak, dihormati orang awak. Siapa yang menjadi awak seperti itu? Tak orang tua awak. Kalau ada orang tua awak, kini sujud ke orang tua awak. Jangan kita mengatakan yang lain-lain Bapak Ibu, yang mengatakan membuat hatinya wak, tidak pantas sama sekali, tidak pantas sama sekali Bapak Ibu, ya. Tidak pantas sama sekali itu kita lakukan. Maka berbicara kamu berdua kepada dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan Allah katakan di sini Bapak Ibu, ya. Qala fala taqul lahum ufin wa la tanharuma wa qul lahum qawlan karima. Percarilah perkataan-perkataan yang mulia kepada orang tua. Jadi Bapak Ibu, orang tua tu ijak keteknya mengadang awak tak, indak tanggung payahnya dah. Nak ada tanggung payahnya. Dan awak sadu awakku punya orang tua. Barana tu awak kini punya orang tua. Kalau orang tua awak tu lah nak do kini lai, awak doan sabi-abinya. Sampai bila awak mendoakan orang tua? Sampai nyawa awak jambi Allah. Itu awak berhenti. Barandak berhenti awak mendoakan orang tua. Sampai kapan kita mendoakan? Sampai nyawa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lakukan itu Bapak Ibu, ya. Mang dalam hidup dan kehidupan kita Bapak Ibu akan ketemu demikian. Awak orang tua Bapak Ibu kadang-kadang kan sadar nak sadar. Awak amah nak ngerti dia mungkin itu awak kecil orang tua awak. Amah nak ngerti dia, ambo nak ngerti, awak nak ngerti. Apa nak ngerti dia Pak Ustaz ikut. Ya Allah, kenapa kita mengatakan demikian? Mungkin kita cari bahasa-bahasa yang lain, bahasa-bahasa yang lain. Ambo ada pengalaman di koko mereka apa, mereka babu. Mungkin seperti itu. Adalah bahasa-bahasa itu yang Allah katakan, carilah perkataan-perkataan yang karim, perkataan yang mulia kepada orang tua kita, Bapak Ibu, ya. Kemudian Bapak Ibu, kita lihat juga dalam surat An-Nisa, ya, ayat 8, di mana Allah katakan di sini, wa iza hadara fis samata ulul qurbani
wal yatama wal masaki warzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat anak yatim dan orang miskin, maka berikanlah mereka dengan harta itu sekadarnya dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Ini Bapak Ibu. Kalau ada orang sedang membagi warisan, ya, konteksnya dalam bagi warisan Bapak Ibu, ada orang nak daki itu Bapak Ibu nak mangkut sanak daki awak, sanak ibu awak, nyo mencari ada awak dapat seketik banyaknya. Ada awak kadang-kadang awak nak bagiannya kasinalah, pada sini tak ada urusan awak kalau payah urusan itu awak kecek-keceknya Bapak Ibu, padahal nak tanggung miskinnya, nak tanggung payahnya. Atau belanja nak kamu minta, tapi nyo hadir di sanaknya kadang hati awak dapat piti, dapat warisan, hanya hadir di sini. Tapi kata-kata kita itu Allah jaga kita dalam Al-Quran Bapak Ibu. Dan itu kemungkinan itu akan dapat kita. Awak punya ada warisan orang tua awak dah dapat. Atiku du sanak awak nan salampi lah dia awak sanak ibu sanak apa datang teko orang bagi warisan tu. Padahal nya dak jali-jali minta ke Bapak Ibu dah. Alun tu minta deh. Tapi awak langsung awak dep gadangan sekali. Ya, sehingga dia terkecil hatinya. Padahal waktu itu kita dapat rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dapat warisan itu kan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki yang halal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saat itu lu awak buat dosa ke orang Bapak Ibu. Ini Allah katakan. Sebab saat itu Bapak Ibu manusia butuh seluruhnya Bapak Ibu. Dan kita dalam hidup ini Bapak Ibu, bagaimana kita berkata yang baik itu dan dalam keadaan keberuntungan Bapak Ibu. Jangan pernah kita katakan Bapak Ibu pada orang tua kita, pada orang yang telah mendidik kita Bapak Ibu, awak memang tidak bisa leh, tidak tahan awak leh. Apanya yang kita tidak tahan, tidak bisa kita katakan demikian Bapak Ibu. Padahal dia telah mendidik kita, membesarkan kita sampai apa Bapak Ibu ya. Dan usaha awak pun bantu itu loh. Jadi jangan kita katakan kata-kata yang demikian, tidak boleh seperti itu. Kemudian Bapak Ibu ya, apa hebatnya ya kita berkata yang baik itu. Ya, apa hebatnya kita berkata baik dalam kehidupan dunia kita. Karena Allah katakan di sini, ini tadi Bapak Ibu dalam Al-Qur'an yang Allah fokuskan ayat-ayat yang kami bacakan tadi. Tetapi perkataan waqulu apa kata Allah sini waqulu linnasi husna, perkataan yang baik itu apa hebatnya Bapak Ibu? Yang pertama membangun hubungan silaturahmi Bapak Ibu. Kalau orang tua elok Bapak Ibu, nak elok orang tua, manganya yang datang mak, yang bawa ke rumah. Datanglah aku ada acara mau terbangun silaturahmi. Kena memang dia baik, perkataannya baik Bapak Ibu. Jadi pendapatnya dia orang. Jadi hubungan silaturahmi itu sangat bagus dengan perkataan-perkataan yang baik Bapak Ibu. Ada orang petangguh bubuk nak, ini pai beralik, pai jauh lah anda, Nusa Barat dia. Tak kala dia bersama-sama berbahagia dia. Tetapi ada salah seorang Bapak Ibu yang tidak bagus silaturahminya, ini akan tercikam, ini akan terpisah Bapak Ibu. Jadi itu hubungan silaturahmi ini bagaimana bisa dijalin kalau kita lakukan dengan perkataan yang baik. Kemudian Bapak Ibu, apa lagi dalam kehidupan kita ini perkataan yang baik itu, yaitu untuk mengangkat citra diri kita Bapak Ibu. Ada orang Bapak Ibu nak kalau nya mengecek elok, ya mengeceknya baik, ya perkataannya baik pada manusia, seluruh manusia, itu secara langsung akan mengangkat dirinya Bapak Ibu. Tak kala dia berkata jorok atau kotor Bapak Ibu, saat itu dia menjatuhkan harga dirinya Bapak Ibu. Dan tidak saja harga dirinya, hati-hati Bapak Ibu ya. Perkataan ini anak-anak semuanya, anak kami yang mau besar ini Bapak Ibu ya. Kalau kita berkata yang buruk, indah awak tandanya dok. Adik sabu ini mau apa awak sekali. Ini cucu siapa, anak siapa, apa kan gaya ini sabu ini sekali. Hanya cucu itu mak. Padu tidak ada salah orang gaya awak, tidak ada salah kakek awak. Tapi di perkataan kita itu Bapak Ibu, emang akan menghancurkan ya tidak diri kita, semua keluarga kita akan hancur. Padahal di sini Allah katakan, memang di sini Bapak Ibu ya, tak kalah melakukan perkataan yang baik itu Bapak Ibu ya, akan mengangkat citra diri kita. Ya elok nak, saya patutnya asa tinggi itu pangkat jabatannya, yo nak elok, mengecek elok, yang senang buat elok. Ikut pangkatnya saketik saya baru. Yo nak tanggung-tanggung, yo nak tak kawak mendakik kayaknya. Kalau pasal piti, anu piti sebanyak tapi yo nak bisa awak mengeceknya. Ikut piti yang banyak lah, yo nak taluk dah awak. Nak taluk mendakinya dah. Bantu merakit labah awak. Apa cara? Itu Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu dalam hidup ini Bapak Ibu. Tak kala kita berbicara baik itu akan mengangkat citra diri kita. Kemudian
Kalau kita berkata yang baik itu Bapak Ibu, pandangan orang langsung positif kepada kita. Ya kan ada Bapak Ibu ya, kalau agama kita tapi tidak ada perkataan-perkataan itu yang keluar harus dari hati kita. Misalnya Bapak Ibu, Masya Allah, luar biasa ya anak Bapak Ibu, tabarakallah, alhamdulillah, itu kita katakan Bapak Ibu, itu pandang orang langsung positif kepada kita. Tapi kalau kata-kata kita lain daripada itu Bapak Ibu, yo nak ibu, yo untuk itu tu, yo mang model-model tu, ubatan tolongan masuk ke raja, itu nak wasabian, itu akan merendahkan kita Bapak Ibu, merendahkan kita. Itu usahakan kita menciptakan ya bagaimana image orang positif kepada kita dalam kita berkata itu Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu ya, untuk mengdiri kita, perkataan yang baik itu akan menuju ke tingkat kesuksesan baik dunia kita maupun akhirat kita. Sebab dengan melakukan perkataan yang baik itu Bapak Ibu, tu niu orang barusan ya Wak. Tak kalah banyak orang barusan ya Wak Bapak Ibu. Kalau misalnya Wak manggale urusan biti itu banyak Wak biti. Kalau memang itu usaha kita sukses. Kalau sukses akhirat kita Bapak Ibu, banyak orang yang bahagia ya Wak. Pak tak seluruh tapi Wak. Malah bisa tertutup tu neraka Wak sekali. Jadi untuk itu Bapak Ibu, bagaimana kita dalam hidup ini ya berkata yang baik itu akan menuju kepada tingkat kesuksesan yang luar biasa. Kemudian yang Bapak Ibu ya, katakanlah kita berkata baik itu mudah bergaul dengan siapa saja. Ya, mudah wak berteman dengan siapa saja. Kurang Bapak Ibu, nak kena ada wak kawan kau. Nak kawan tiba, tu kawan kau awak belum tahu ya nyole. Tiba tak mengecek saja dua patu Bapak Ibu, dua patah kata. Rasanya kawan dalammu kamu tak tinggal dah wak. Kayaknya wak kawan jadi. Itu Bapak Ibu kan ada. Awak belum kenal dia nyole. Satunya ada alung kawan awak lah kan. Beko kan jadi kawan awak baru. Tapi yang mengecek sesakitik Bapak Ibu ya, itu akan bertambah teman kita jadinya. Orang akan respect kepada kita dan kita akan jadikan teman Bapak Ibu, jadikan teman. So teman ini sangat penting dalam hidup dan kehidupan kita Bapak Ibu untuk menuju suatu keberhasilan dalam hidup dan kehidupan kita. Kemudian kalau orang-orang mampu berbicara dengan baik Bapak Ibu, optimis dalam hidupnya Bapak Ibu, optimis. So gini, kenapa Bapak Ibu ada orang Bapak Ibu kan ada dalam sidang Bapak Ibu ya, umumnya hakim itu Bapak Ibu tidak akan terbantah apa katanya, tidak akan terbantah. Tetapi kalau ada pula orang yang mampu berbicara dengan baik, bagaimanapun hebatnya hakim berbicara, dia mampu pula berbicara dengan baik, berimbang Bapak Ibu, bahkan bisa lepas dia Bapak Ibu. Tapi kalau tidak nampak peluang-peluang itu Bapak Ibu, malah hakim akan menjatuhkan dia dengan perkataan-perkataannya yang tidak bagus. Tapi tak kala perkataannya tersusun dengan rapi Bapak Ibu, itu hakim sendiri Bapak Ibu tidak bisa menghantamnya ke bawah dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu ya. Jadi kita dalam hidup ini, kalau orang biasa berbicara baik Bapak Ibu, dia akan optimis dalam hidupnya. Apa saja urusannya, urusan kecil kah, besar kah, apapun urusannya, dia biasa berbicara dengan baik Bapak Ibu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan dipersilakan Ustaz, seketik lagi waktu. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya bisa kita jawab dengan sebaik-baiknya. Coba yang merasa 8 menit lebih. Oke. Bapak Ibu, pertanyaan pertama. Seringkali seseorang mudah berucap baik kepada orang lain, tapi susah terhadap saudara dan terkesan canggung ketika berkomunikasi. Di mana masalahnya Pak Haji? Begini, kita ulang pertanyaannya Bapak Ibu, bagus pertanyaannya. Seringkali seseorang mudah berucap baik kepada orang lain, tetapi susah terhadap saudara dan terkesan canggung ketika berkomunikasi. Di mana masalahnya? Masalahnya gini Bapak Ibu, Ambo pernah menulis Bapak Ibu ya, dalam tulisan Ambo, sayang kepada orang tua, sayang kepada adik kakak, bukti kita sayang kepada orang tua. Itu ada pernah tulisan Ambo Bapak Ibu dalam buku yang kami tulis. Sayang kepada adik kakak, bukti kita sayang kepada orang tua. Kalau awak sayang kepada orang tua kita Bapak Ibu, tidak ada alasan awak tidak sayang kepada adik kakak awak, ulang daki awak. Awak sayang orang tua awak Bapak Ibu. Kalau indah itu Bapak Ibu, manusia ini akan terpencar.
Tapi dia kerana orang tuanya sayang, memang dia sayang pada orang tuanya. So gini Bapak Ibu, dalam hidup ini kita kena tahu ke awak anak pertama, awak anak ketiga, kena tentu ke awak masa awak jadi adik, masa awak jadi kakak, kan Allah yang menimpakan mata itu Bapak Ibu ya. Tetapi dalam hidup dan kehidupan kita ini Bapak Ibu ya, itu masalahnya dulu. Itu pokok masalahnya ya, tapi susah terhadap saudara dan terkesan canggung kita komunikasi karena memang tak sayang awak orang tua awak. Kalau awak sayang juga adik awak, ya kakak awak, itu bukti kita sayang kepada orang tua kita. Untuk itu Bapak Ibu, sayangilah orang tua kita sejadi-jadinya. Sehingga kita sayang kepada adik kita, sayang kepada ini anak apa awak, ini anak ibu awak, mangalo piti awak lah, pele piti awak. Apa nak awak gia-gia lah nyo? Kau ni oto, tu awak lari tiga orang gia cik. Ale marah gia kau Bapak Ibu, malaki awak marah pen saja. Payah pada gia kau Bapak Ibu, malaki awak agian. Lawak agian tak ada setol dah. Agian salah awak punya oto, agian tu awak. Magi piti awak agian lah piti. Malaki magian tu ya. Setan menggoda awak. Awak agian tu tak boleh. Allah akan mengganti balik gando. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu, bukan kita canggung komunikasi, enggak. Karena memang itu. Jadi kita dalam hidup ini sayangilah orang tua kita sesayang-sayangnya. InsyaAllah awak sayang ke adik awak sayang ke kakak awak, komunikasi berjalan dengan sebaik-baiknya. Kemudian Bapak Ibu, ada kesalahan awak cik, kadang-kadang Bapak Ibu, ambo kan mencari aja, ambo perhatian aja Bapak Ibu. Nak kawan-kawan sama SMA yang bo, ya SMA dulu, kadang-kadang kawan-kawanku nak tanggung yo nak bantu dosa nak kari mana, ayo nak tanggung dosa nak nak dolai, salah pihak saya tiruan rasul. Tapi tiba di sananya memang macam itu. Kenapa Bapak Ibu? Sebabnya kadang-kadang kita saling kurang berjumpa. Jadi usahawan awak sering komunikasi Bapak Ibu, acu awak pai ke rumahnya, nyopai ke rumah awak, bantu-bantu itu. Maka terjadilah komunikasi yang baik antara sesama kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, apakah seseorang berdosa apabila ada yang dirinya diajak bicara wajahnya tidak ramah yang membuat sakit hati, padahal bawaan wajahnya memang seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kita Bapak Ibu ya, kalau kita berhadapan dengan orang Bapak Ibu, nak awaklah mengecek eloknya memang jawabnya sepertinya dia tidak senang cek wajahnya. Awak jangan itu lembut kecil tadi Bapak Ibu. Kita jangan lihat orangnya, cek bobot pertanyaan, bobot perkataannya itu. Bobot perkataan itu yang penting. Jadi kalau Allah mengatakan berkatalah yang baik, itu bukan berkata elok-elok buat cari banyak hati orang, tak, tapi bobotnya, isinya memang baik. Kalau buat cari-cari Bapak Ibu, tidak akan baik, tidak akan baik. Jadi di sini ya, kalau ada wajah itu tidak memang perlu bana ada. Tapi kalau memang wajahnya Bapak Ibu memang kayak gini, awak dah buat elok kayaknya. Di sini apakah seseorang berdosa apabila ada yang dirinya diajak berbicara wajahnya tidak ramah yang membuat sakit hati? Dan orang pun tak ada berdosa. Yang orang pun memang ialah bantu itulah wajahnya balik. Seperti itu wajah tu Allah yang bagi kayaknya. Ini tak perlu dulu sakit hati dah. Biarlah tak berdosa kayak Bapak Ibu. Itu yang pertanyaan ketiga. Bolehkah memakai istilah lebih baik tidak bertegur sapa tapi tenang daripada bertegur sapa menimbulkan masalah? Sebetulnya Bapak Ibu, tidak bertegur sapa kau lah masalah cik. Tidak bertegur sapa bermasalah. Tapi sebetulnya kita kurangi komunikasi itu bisa. Beda Bapak Ibu ya. Di sini kan dikatakan bolehkah memakai istilah? Memakai istilah ni lebih baik tidak bertegur sapa tapi tenang daripada bertegur sapa menimbulkan masalah. Iko bahasa-bahasa dalam bahasa Al-Quran Bapak Ibu. Ini bahasa-bahasa kami Bapak Ibu, anggota yang di WA itu Bapak Ibu, bahasa-bahasanya bisa memisahkan suami dan istri, bisa memisahkan memang kita bersaudara Bapak Ibu. Bahasa-bahasa yang dipoles. Tapi bahasa Al-Quran ada fa'fu, maafkan mereka, selesai. Tidak ada urusan lain. Tapi Bapak Ibu, kalau wak caliaknya temperamentnya tinggi bana, rasanya tidak perlu bana, wak mengecek nak mengecek bana. Tapi tidak pula kita bisa bermusuhan. Memang wak menjawab seperti itulah ya. Mungkin tidak apa-apa. Dia mangka kebaikan ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pertanyaan keempat, bolehkah orang tua mengungkit jasa-jasanya kepada anaknya seperti membesarkan, menyekolahkan? Bukankah itu jatuh ke tidak ikhlas? Bapak Ibu, sebetulnya orang tua ku Bapak Ibu, awak tu yang salah pengertian. Awak tu yang salah pengertian terhadap orang tua kita. Orang tua kita dan sekolah lang dulu, kan tak itu kecilnya. Dan sekolah lang dulu supaya orang cadik.
Bukan dia mungkin. Jadi mengarati awak seketik punya sekolah tu ya hebat lah awak, jangan sampai dah hebat awak. Jadi awak dalam hidup ini Bapak Ibu, awak kecil tiku orang tua mengecek tu awak salah orang tua. Tidak boleh mana awak menyalahkan orang tua dalam hidup Bapak Ibu. Apa pun tak boleh awak menyalahkan orang tua. Orang tua Bapak Ibu sampai tak langsung siapa saja manusianya Bapak Ibu. Kan nyok kecil bantu itu. Nyok kecil bantu itu guna apa? Udah sadar anak kau. Bantu itu bana dulu Tapi kalau buik tak bisa tu. Ambo ada bana Bapak Ibu orang yang buik-buik. Sebab gini pengalaman kami Bapak Ibu, ambo tinggal di rumah dulu. Ada yang anaknya lain Bapak Ibu tiba lapaknya kayu bana. Jadi untuk mendidik anak kau, you tukar bajunya buruk-buruk. Dia di rumah ambo Bapak Ibu ya, di rumah ya, tapi waktu ambo kuliah dulu, you tukar baju buruk nyampai tapi anak kau seakan-akannya lapan saya. Ya, itu tak bisa tu. Pokoknya kita sebagai orang tua mesti jujur-jujur. Tak bisa nak saya jujur awak dah. Jujur awak. Jadi di sini memang bolehkah orang tua muka jasa? Orang tua nak kami jasanya. Apa sih jasa kan awak ni kan bisa membalik dan tak mungkin dibalik jasa orang tua Bapak Ibu. Tak mungkin. Orang tua sekaya pun anak, sebanyak apapun harta diberikan kepada orang tua itu tak akan terbalik dah. Baca membalik jasa orang tua dengan doakan mereka. Doakan mereka. Itu yang bisa. Ada orang tua sebanyak-banyak wagian kayaknya tak terbalik. Tapi awak ni hujung membalik doa orang lah tak boleh. Nabi Alaihi Wasallam bolong kita tak boleh doakan mereka, doakan itu Bapak Ibu ya. Okey, masuk ya. Pertanyaan kelima, apakah kajian Islam harus diikuti dengan perkembangan zaman atau tetap pada pengetahuan yang dipelajari dahulunya? Begini Bapak Ibu, Al-Quran ni update Bapak Ibu ya, untuk sampai zaman. Ini Al-Quran ini turun Bapak Ibu, mulai dari Nabi Muhammad sampai batu tuit dan hari itu nanti kiamat Bapak Ibu. Al-Quran ini mengikuti zaman. Tak perlu Al-Quran ku dibantah-bantah. Dia apakah kajian Islam harus diikuti dengan perkembangan zaman atau tak? So Al-Quran ku tuntut nanti yang hudalin nas. Dan dulu hudalin nas kini nanti ikut sekolah macam tak sampai akhir dunia ini Bapak Ibu ya. Hiduplah dengan Al-Quran. Selamat kita. Di kajian-kajian Islam ku samu senyebuk dulu kini tinggal orang mengamalkan selain. Mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang kami sampaikan berguna bagi kami menyampaikan, berguna bagi kami menyampaikan, berguna bagi kami menyampaikan, dan berguna bagi kita semuanya. Banyak maaf bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.